Halo colikiawan yang soleh dan soleha, how are you today? Kalian udah coli, udah ngopi belum? Kembali lagi bersama saya Sidul di channel yang sepi kayak kuburan ini. Walaupun cerita saya berantakan, gak serapi dan jelas seperti channel Sakahayang, tidak seunik IQ7, tidak sekeren Jura 14 dan tidak sedetail channel lainnya. Namun saya tidak akan berhenti menghibur kalian. Jadi pada kali ini saya akan mengulas seluruh alur cerita film yang berjudul Mad Grinder tahun 2009. Film asal negeri Thailand ini menyajikan film psikopat yang berbeda. Ya pada intinya film ini sih menampilkan banyak darah yang sangat ekstra bagi Wing buat cut adegan-adegan pembunuhan dan permutilasian. Namun dicampur nuansa dramatik dan tentunya ada adegan mantap-mantapnya. Kahayangna aji. Oke, langsung saja bagi kalian yang sedang nangkep tuur, siapkan goreng sampenya, uyup kopinya dan intro. Awal film ini memperlihatkan seorang ibu-ibu yang sedang mencincang daging, bukan daging kurban kambing, melainkan daging manusia. Edasnya baru awal film aja kita udah dilihatin percincangan dan darah-darah. Dan si ibu sepertinya sudah menggantungkan mayat yang di bawahnya terdapat badeng atau wajan yang sudah mendidih. Lalu si ibu menurunkan mayat ke dalam wajan yang sudah ngagolak tersebut. Scene berpindah ke seseorang wanita yang sedang duduk di samping gerobak mie ayam. Dan si wanita ini adalah aktor utamanya. Dia adalah Bas atau Bot atau But atau apalah terserah aja. Bas adalah perempuan miskin yang mempunyai latar belakang kehidupan yang traumatik. Hal itu membuatnya menjadi pribadi yang tertutup dan introvert. Bas sendiri layaknya seperti ibu rumah tangga pada umumnya. Ia memiliki anak yang bernama Bua dan suami. Namun suaminya adalah seorang penjudi yang tidak beruntung dan banyak hutang sana-sini sehingga hutangnya harus dibayar oleh Bas. Untuk bertahan hidup, dia berjualan mie ayam keliling, namun usahanya ini rupanya tidak cukup untuk menopang kehidupannya. Dagangannya sepi dan dia tetap terlilit hutang pada rentenir. Singkat cerita, seorang pria datang ke rumah Bas menanyakan keberadaan tunangannya. Dan tunangannya bernama Aoi. Gak pakai sorak, nanti kalian search di Google anjir, artis ternama hanya kaum pria yang tahu. Karena si Aoi belum juga pulang dan dinyatakan hilang. Lalu si pria itu dipersilahkan masuk oleh Bas. Kemudian si pria disuguhkan semangkuk mie ayam. Dan kebetulan si dia sedang lapar, akhirnya mie ayam pun habis dimakannya. Setelah habis memakan mie ayam, bukannya nanyain harga, si pria itu malah menceritakan bahwa Aoi sering bercerita tentang Bas, suaminya dan anaknya yang kurang saon alias cacat. Sempat membuat Bas kesal, si pria itu pun menanyakan lagi keberadaan Aoi di mana. Bas pun menjawab, Aoi pergi dengan suaminya. Tidak percaya dengan hal itu, si pria itu bersikup keras masuk ke ruangan di sana sambil teriak menyebut nama Aoi. Tiba-tiba Bas langsung memegang kakinya dan melemparkan kaki si pria itu ke wajahnya sehingga membuat si pria itu pingsan. Bas langsung memasukkan si pria itu ke basement, lalu ia memarinasinya. Ketika Bas memarinasi si pria itu, ia pun mengingat-ingat apa yang dilakukan ibunya dulu. Ternyata di scene pertama itu adalah ibunya. Ibunya pernah berkata ini adalah resep Krabby Patty yang telah diwariskan turun-temurun. Suatu hari, kamu akan mempunyai kesempatan untuk menggunakannya. Lalu Bas menancapkan paku di setiap jari-jari si pria itu supaya tidak bisa kabur. Setelah itu Bas sering dihantui oleh masa lalu yang buruk. Jadi ketika Bas waktu kecil, ia seorang korban KDRT di dalam keluarga yang sudah tidak harmonis lagi. Dan Bas menyaksikan adu mulut antara ibunya dan ayah tirinya. Keesokan harinya, rentenir datang ke rumahnya untuk menagih hutang suaminya. Jika tidak bisa membayar, wayahnya si Bas harus minggat dari tempat itu. Ternyata rumahnya Bas sudah digadaikan oleh suaminya kepada si rentenir. Anjir, udah kayak FTP seorang air mata istri ini mas, sumpah bor. Setelah cukup lama berbincang, akhirnya Bas berhasil meminta kelonggaran waktu agar ia berusaha membayar hutang suaminya. Kemudian Bas bersiap-siap untuk berdagang mie ayam sambil mendorong rodanya. Sampai di lokasi, naasnya ia terjebak di sebuah aksi demonstrasi massa yang berujung pada kerusuhan polisi yang memburu para demonstran.
Keadaan pun semakin kacau. Untungnya Bas diselamatkan oleh seorang pria yang bernama Atapwa untuk menjauh dari tempat tersebut. Setelah keadaan mulai aman, Bas kembali ke lokasi namun gerobaknya sudah berantakan. Sesampai di rumah, Bas sering mendengar bisikan-bisikan aneh dari makhluk gaib. Lalu si anak melihat tetesan darah dan si anak menunjukkan ke dalam gerobak tersebut. Ketika Bas membuka lemari gerobaknya, ia terkejut. Ia menemukan sesosok mayat tergeletak dalam gerobak mie-nya, dan itu adalah mayat salah satu korban aksi demonstrasi. Dan ide psikotik pun mulai terbesit dari benaknya, yaitu membuat mie dengan bahan dari daging mayat tersebut. Scene beralih kepada Atapwa yang sedang mencari temannya yang hilang sewaktu demonstrasi. Tidak sengaja ia bertemu dengan Bas di apotik yang sedang membeli obat. Bas menghindar dari Atapwa lalu bergegas pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Bas melihat seorang pria itu yang berusaha kabur dan yang membebaskannya adalah anaknya. Namun Bas berhasil menangkapnya kembali. Beberapa hari kemudian, penjualannya semakin laris sehingga membuka kedai mie ayam di rumahnya. Pelanggan kedainya bertambah banyak. Lalu datanglah Atapwa dan ia diberi suguhan mie ayam. Di sanalah awal mulanya hubungan Utapon dan Bas semakin dekat. Sampai Atapwa sering datang untuk membantu Bas. Saat malam, tiba-tiba rentenir datang kembali dengan baladnya ke rumah Bas. Sang rentenir menagih janji Bas yang akan melunasi hutang suaminya. Agar ia dapat mengulur waktu, Bas pun memberi mereka hidangan mie-nya. Dengan lahapnya mereka menyantap mie ayam tersebut hingga habis. Tanpa diduga, Bat menghabisi mereka satu persatu dari mulai di sayat leher dan ya banyak pokoknya. Keesokan harinya Atapwa datang ke rumah Bas. Ia terkejut melihat rumah Bas sangat berantakan. Dan Atapwa melihat luka lebam di sekujur tubuhnya. Sebelum Bas menceritakan apa yang terjadi, Atapwa mengatakan, "Don't be afraid, I have for you a jig." Google Translate. Bas akhirnya berhasil menarik empati Atapwa agar percaya kepadanya. Bas merekayasa semuanya seakan-akan ia adalah korban kekerasan mereka. Jadi setelah melakukan pembantaian, ia melukai diri sendiri lalu membersihkan darah yang berceceran dan membiarkan kursi dan meja terlihat kacau. Kemudian Atapwa mengobati luka Bas dan akhirnya apa yang kalian harapkan terjadi. Pijat refleksi yang berujung mantap-mantap ajig kotornya kalian. Setelah Atapwa mantap-mantap, ia menemukan obat yang gak tahu itu obat apaan. Dilihat dari gambarnya seperti obat menyusui asa kumaha mungkin KB. Merasa ada yang aneh, Atapwa pun bertanya-tanya, "Aya naon ieu?" Ia pun meriksa seluruh rumah itu. Ia berhenti di sebuah gentong yang tertutup, yang mana di atasnya ada alat penyangga kaki. Ternyata di dalam gentong itu ada mayat anaknya Bas. Tak lama Bas sudah ada di hadapannya. Ternyata yang membunuh anaknya adalah sang suami dan Aoi. Ternyata Aoi sedang berselingkuh dengan suami Bas dan dipergoki oleh sang anak. Lalu anak itu pun dimasukkan ke dalam gentong yang berisi air. Mengetahui hal itu, Bas tanpa ragu membantai sang suami dan Aoi. Dan Bas tidak sempat menyelamatkan anaknya yang terkurung dalam gentong tersebut dan anak Bas pun mati. Sudah bisa disimpulkan, jadi selama ini Bas hanya berhalusinasi seakan-akan anaknya masih hidup. Singkat cerita, Atapwa membawa Bas ke polisi untuk dimintai keterangan atas anaknya yang mati. Tapi Bas hanya diam dan tidak mengatakan apapun. Akhirnya, dengan perlahan Bas mengatakan bahwa yang membunuh anaknya adalah suaminya dan Aoi. Dan Bas dinyatakan tidak bersalah dan dipulangkan. Sementara itu pria yang di awal tadi mencoba untuk kabur. Nih orang masih hidup aja anjir. Seketika ia membuka pintu, ia sangat kaget melihat suami Bas yang sedang memakan mayat Aoi yang sudah tewas. Namun Bas datang dan mengurung pria tersebut.
Singkat cerita, Bas memergoki Atapo yang sedang berselingkuh dengan wanita yang bernama Nida. Bas pun makin depresi karena ketulusan cintanya dikhianati. Di masa lalu yang buruk, Bas diperkaos oleh kakak tirinya dan ayah tirinya secara bergiliran. Bentar-bentar, anjir ini kayak ingat judulnya tapi di website apa ya bagoy gitu. Lanjut, sehingga membuat Bas hamil. Ibunya mengetahui bahwa Bas hamil lalu ibunya menghukum Bas. Esok harinya Bas mengajak Nida untuk pergi ke rumahnya dengan alasan Atapo sudah menunggu Nida di rumahnya. Nida pun percaya. Sesampai di rumah Bas, Nida disuguhkan minuman yang sudah dicampur tramadol. Saat Nida terbangun, ia sudah berada dalam bak yang sudah banyak mayat. Atapo bergegas lari ke rumah Bas karena ia mendapati kabar dari ibu Nida bahwa Nida pergi bersama wanita penjual mie ayam. Sementara itu, Nida berhasil kabur di bak tersebut dan menyerang Bas. Adegan saling kejar pun terjadi di sini. Bas pun berhasil menangkap Nida dan Bas memaku tangannya. Sedangkan itu, Atapo yang sedang diam di rumah dengan melihat tas Nida yang ada di rumah Bas, ia lalu bergegas menyelamatkan Nida dari Bas. Setelah terlepas, Nida mengira semua itu adalah perbuatan Atapo. Nida berkata bahwa Atapo sudah bersekongkol dengan Bas. Lalu Bas pergi menjauh dari rumah dengan memegang sebuah pisau. Bas dibisikkan kembali suara-suara gaib untuk membunuh mereka. Terlihat Bas semakin depresi. Bas kembali mengingat masa lalunya yang buruk. Ayah tirinya menjual dirinya kepada seorang pria. Ibunya yang mengetahui hal tersebut meracuni ayah dan anak tirinya karena sebelumnya mereka yang memperkosa Bas. Ternyata scene di awal si ibu itu sedang memotong suaminya sendiri. Dan yang digantung di atas wajan itu adalah anak tirinya. Scene beralih kepada Atapo yang sedang berdiri di jembatan dan meminta maaf pada Bas. Tapi di sini Bas terus diganggu suara-suara tanpa rupa yang berbicara. Bas sudah tidak tahan dengan semuanya. Ia melihat bayangan masa kecilnya dan mengatakan, "Mari kita pulang." Bas pun memutuskan untuk bunuh diri dengan terjun ke walungan di sana. Lalu Atapo ditahan dan diinterogasi oleh polisi. Nida melaporkan dan mengatakan kepada polisi bahwa Atapo telah bersekongkol dengan Bas. Akhirnya Atapo pun menjadi tersangka. Akhir cerita, scene memperlihatkan seorang ibu yang sedang memotong daging dan di hadapannya terlihat Bas menghampirinya. Dan film ini pun udahan bor. Endingnya ngegantung, jir, gue jadi kasihan sama Atapo kena imbas dia. Oke, film ini tidak rumit jadi saya tidak akan membahasnya lagi. Dan terima kasih telah menonton video ini. Mohon subscribe channel ini karena ngedit itu pakai kuota dan udut bro.